Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kita baca firman Tuhan ini berbalas-balasan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memberikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 8. Sebab seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak terpuji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu kekuatan ibadah. Apa saudara? Kekuatan ibadah. Kalau kita melihat situasi ya beberapa tahun ini, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudara bisa nangkap nggak? Bagian-bagian mana yang sudah terjadi? Kalau dulu seorang siswa atau pelajar ketika gurunya datang sudah berbaris tanpa dikomando mengucapkan selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, sambil membawakan tasnya. Lalu begitu nyampe di ruangan, duduk manis. Begitu ada yang rame langsung dibilang diam. Sudah diam. Pelajar sekarang nggak seperti itu. Makanya banyak guru yang pusing juga. Dulu orang tua berani punya anak sampai 10, 11, 20, sampai membuat kesebelasan sepak bola.
Dan satu dengan yang lain di antara saudara sekandung, kalau ada yang nakal, ada yang bandel, ditegur salah satu saja oleh yang lebih tua, udah diam. Jangan gitu. Begitu tegur begitu oleh yang lebih tua, udah diam adik-adiknya. Belum lagi kalau orang tuanya yang ngomong, ibunya yang ngomong, papanya yang ngomong, ya udah diam. Kalau zaman dulu ya, walaupun usianya sudah ya remaja, ya umur 20, umur 25, kemana-mana selalu bilang, Pak, Bok, saya mau pergi ke sana sama teman si A, si B. Ojo pergi-pergi mulai, jangan malam-malam pulang. Malu. Sekarang bagaimana? Tergenapi enggak? Tidak perlu menunjuk satu dengan yang lain, tetapi paling tidak kita bisa merasakan, iya ya, benar firman Tuhan ini. Ini ditulis kitab 2 Timotius ini sekitar tahun 70 Masehi. Sekitar itu, kira. Sampai sekarang udah berapa tahun? Ya, coba kita urut ya satu-satu ya. Apa yang terjadi di akhir zaman? Kalau dikatakan pada hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, ayo kita teliti satu persatu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dengan satu kata bahasa sekarang apa? Egois. Tidak bertegur sapa, tidak saling kenal dengan tetangga, dengan teman. Walaupun ngumpul ngopi, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Belum lagi kalau ada masalah-masalah kedugaan. Tidak seperti dulu tanpa dikomando, zaman-zaman itu. Orang sudah datang, menyatakan diri. Ya, menunjukkan rasa kepeduliannya. Kalau sekarang dah, semua sudah sibuk ngurusi diri sendiri. Menjadi hamba uang. Ya ini. Karena menjadi hamba uang ini artinya apa? Bekerja full. Tidak ngerti lagi waktu untuk ibadah, untuk melayani. Semua diukur dengan uang sehingga muncul istilah waktu adalah uang. Dan apapun akan diukur dengan uang. Kalau karyawan dulu ya, kalau disebut lembur, sedikitlah mundur dulu karena kerjaan lagi banyak, ya setengah jam, manut ya. Sekarang pani piro bos, setengah jam. Oke, itu profesional. Tetapi yang seperti itu seringkali justru akan membuat karyawan itu juga tidak bagus pada akhirnya. Karena semua serba dihitung jelimet. Ya boleh kalau bisnis itu hitung-hitungan. Tetapi kalau terlalu seperti itu, akhirnya kita semua diukur dengan uang. Tidak ada lagi rasa kepedulian, empati, simpati kepada yang lain. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual itu ngomong yang melebihi apa yang ada padanya. Menyombongkan diri, membesar-besarkan dirinya. Ini, aku punya ini, dan sebagainya. Merasa lebih daripada yang lain. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ayo kita satu persatu kita perhatikan. Benar nggak ini terjadi zaman ini? Mereka akan berontak terhadap orang tua.
Tidak tahu berterima kasih. Kalau dulu istilahnya balas budi. Oh ya, dengan orang yang pernah menolong kita, kalau dulu kan apa? Ingin rasanya membalas budi, walaupun mungkin yang menolong tidak mengharapkan itu. Tetapi itu sebagai salah satu wujud tahu berterima kasih. Tapi sekarang di zaman ini sudah mulai tergerus. Selanjutnya, tidak mempedulikan agama. Dalam hal ini ibadah, pelayanan. Kalau sudah jamnya sibuk, ya ibadahnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Pelayanannya juga nomor kesekian. Tidak lagi peduli. Ya mungkin masih hadir, tetapi apinya sudah tidak ada. Hanya hadir. Tidak ada api, semangat di dalam diri. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Situasi yang tertulis dalam ayat 2 sampai ayat 4 ini terjadi hari-hari ini, dan ya semakin hari semakin luar biasa peningkatannya, tergenapinya firman Tuhan. Berarti apa? Masa yang disebut hari-hari terakhir berarti termasuk hari-hari ini. Karena banyak kebenaran firman Tuhan yang terungkap, yang terjadi. Sekarang persoalannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Pokok persoalannya, penyebabnya apa? Kembali karena hal ibadah. Pertanyaannya, apa sih hakikat esensi dari ibadah kita itu? Ibadah sering kita kenal dengan kata abdi, mengabdi. Mengabdi itulah kata lain dari ibadah kita. Kalau itu mengabdi kita kepada Tuhan, berarti kita beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dan itulah tujuan hidup manusia. Apakah tujuan hidup manusia? Dalam hati anak-anak yang mengikuti pelajaran ini akan menjawab, tujuan hidupku adalah memuliakan Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Tidak bersukacita dalam ayat 2 sampai 4 tadi, tapi bersukacita dalam Tuhan. Aku berkata, kata firman Tuhan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu hal yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Dan itulah dasar esensi ibadah itu. Semua dilakukan untuk ibadah. Tapi ibadah yang untuk praktek secara hidup sehari-hari itu akan bermula dari ibadah bersama semacam ini. Ibadah bersama semacam ini yang sering disebut sebagai liturgi. Ada ibadah bersama. Baik ibadah bersama seperti ini maupun ibadah dalam pengertian untuk praktek hidup sehari-hari, esensinya adalah Roma 12 ayat 1.
Apakah itu? Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati engkau, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang persembahan tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Pengertiannya adalah persembahan hidupmu. Persembahkanlah hidupmu. Itu esensi dari ibadah. Memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan tubuh kita kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau itu esensinya dari ibadah, mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Lalu hasil dari persembahan itu, persembahan tubuh hidup kita kepada Tuhan, itu hasilnya apa? Yang Tuhan rindukan terjadi dalam diri orang yang beribadah. Ayat 2. Apa ayat 2, saudara? Coba dibaca ayat 2. Janganlah. Apa, saudara? Janganlah kamu menjadi serupa. Yang keras, Ibu Ana. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, satu saja yang saya luruskan, bukan membedakan ya. Membedakan. Ya. Janganlah engkau serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu pembaharuan budi, pembaharuan hidup, pembaharuan karakter, pembaharuan pola pikirmu, pembaharuan cara hidupmu, yang dimulai dari pembaharuan budi menjadi serupa dengan Yesus dalam hal karakter. Nah itu loh hasilnya dari ibadah yang betul. Ibadah itu kan kita menghadap Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, harusnya kita itu sudah terbiasa merendahkan diri, menundukkan diri. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kita siap. Aku siap, Tuhanku, segenap diri ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Tuhan, aku siap di hadapan-Mu untuk Kau ubahkan karakterku, akal budiku menjadi serupa dengan Engkau ketika Engkau mencurahkan Roh-Mu dalam hidup. Roh yang akan bekerja dalam diri saudara dan saya beribadah. Nah, sekarang ayo kita koreksi, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ayo. Dalam hal ini sudah sampai di mana sih tingkat ibadah kita itu? Apakah kita masih ada di dalam daftar
2 Timotius 3 ayat 2-4, mungkin 1, mungkin 2 atau berapa masih ada tertulis di situ. Ataukah kita sudah sampai kepada tujuan ibadah, yaitu pembaharuan budi kita? Supaya engkau mengetahui apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Selama ini kita tahu kan? Ketika dalam hidup sehari-hari ada persoalan, ada satu kasus dalam hidup kita, tahu nggak kita membedakan mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan yang kita pilih? Kalau kita belum sampai ke sana, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah tidak ditentukan dengan lengkapnya atau tidak lengkapnya pemain musik dan alat musik. Kualitas ibadah kita tidak dipengaruhi oleh apapun. Multimedia, sound, speaker, AC. Kualitas ibadah tidak juga dipengaruhi oleh pujian. Tapi dimulai dari diri kita sejak kita mau berangkat itu loh. Persiapan kita secara pribadi mantep nggak? Mau melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk ibadah. Kalau kita sudah mantap berangkat ibadah, apapun akan diterjang. Walaupun di kiri, di kanan ada banyak beribu berlaksa. Ya, apa itu tadi yang telah aku dikatakan. Ini yang mesti kita lihat ke dalam diri kita. Introspeksi. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini malah kita jadi korban akhir zaman. Dan beberapa karakter kita, perangai kita masih terdata, nyantol lengket di ayat 2 sampai ayat 4 2 Timotius 3. Ayo kita perbaiki cara ibadah kita, semangat kita dalam ibadah. Ini penting. Dikatakan dalam ayat 5 tadi ya, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita ambil yang bagian pertama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Ada yang terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Saya ulangi ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari 2 Timotius 3 ayat 5. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Kalau dalam terjemahan baru yang secara umum kita miliki, Alkitab kita itu memungkiri kekuatan ibadah. Kenapa masih ada nomor 2 ayat 2 sampai ayat 4 itu, yang itu akan menjadi tanda-tanda akhir zaman, dan ternyata itu yang menyebabkan kesukaran hidup. Ayat 2 sampai ayat 4, kalau itu masih ada dalam diri kita, itu yang salah satu penyebab kesukaran hidup.
Walaupun nampaknya di awal enak, enjoy, menikmati hidup, tapi pada dasarnya kalau ayat 2 sampai 4 itu masih ada dalam diri kita, seringkali itu yang menyebabkan kesukaran dalam hidup. Jadi artinya apa? Engkau menjadi korban di akhir zaman ini. Sekaligus bukan hanya jadi korban, tetapi berusaha dengan karakter yang belum diubahkan, walaupun sudah kelihatan ke gereja ibadah, dengan karakter ayat 2 sampai ayat 4 itu, jika masih ada dalam dirimu, bukan hanya engkau menjadi korban, tetapi engkau akan mencari korban yang lain, mempengaruhi yang lain dengan karakter ayat 2 sampai ayat 4 itu. Mungkin kita tidak merasa mengajak-ajak, tetapi dengan karakter kita, jika masih ada ayat 2 sampai 4 itu, orang lain akan melihat, lah itu loh biasa pelayanan, biasa ke gereja, wataknya juga masih seperti itu. Tidak ada pembaruan budi. Akhirnya apa? Orang lain terpengaruh. Tanpa diajak dengan omongan kita, orang lain melihat. Yang terbiasa ibadah saja seperti itu. Yang biasa melayani juga masih seperti itu. Ya, mending dah ibadah. Lalu dengan komen, aku kan jadi lebih baik. Nah, itulah membual. Aku lebih baik daripada yang terbiasa ibadah. Tetapi sifatnya masih ayat 2 dan ayat 4 sampai 4. Merasa lebih baik dari yang ibadah. Padahal baik yang ibadah rutin, pelayanan rutin, tapi tanpa pertobatan, dengan mereka yang tidak pernah ibadah dan merasa lebih baik, itu jas buka, ikat belangkong. Sama juga sami mawon. Tujuan kita beribadah, melayani Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, dan hasil dari kita bertemu dengan Tuhan itu adalah pembaharuan budi. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa tidak terjadi pembaharuan budi, malah menjadi masih ada begitu banyak di data ayat 2 sampai ayat 4 tadi yang disebutkan tadi? Karena ini ada yang harus diperbaiki dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah secara liturgis. Pembaharuannya, perbaikannya, koreksinya mulai dari diri kita. Mulai dari dalam diri kita. Ayat 5, sekali lagi saya bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Lalu dalam firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain, memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Ini pokok persoalannya. Ibadah itu memang rutin tiap minggu. Tetapi kalau berhenti hanya sampai kepada rutin, dengan satu istilah sekarang ditambah nitas. Jadi rutinitas. Kalau berhenti hanya sampai kepada ibadah yang rutin, tanpa ada api dalam dirinya yang menyemangatinya, yang mendorongnya, bahwa ibadah itu bukan sekedar hadir, tapi ada sesuatu dalam diri. Aku ini mau ketemu Tuhan. Aku ini mau menyembah Tuhan. Aku ini mau mendengar Tuhan berkata-kata, berfirman kepadaku. Dan aku mau berubah
mau melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu ibadah yang harus tertanam dalam diri kita ketika kita mengerjakan. Saudara, saya sepanjang jalan tadi hujan di mobil, saya cerita, entah dengar entah tidak anak saya tadi di mobil. Saya ceritakan mengenang masa lalu di kampung, saudara. Saya pelayan di kampung, jalan becek di pinggir hutan. Ya, mungkin pernah ada yang khotbah di tempat kita, entah di mana ya, waktu di Bali Bedford atau Jambi. Ya, sekarang beliau yang melayani, namanya Pendeta Sulit. Namanya Sulit, Pendeta Sulit. Ya, tinggi besar, nggak ada kotak. Pernah sekali khotbah kayaknya seperti itu. Pak Sulit. Itu yang melanjutkan, menggantikan ketika saya kembali ke Surabaya. Jaraknya mungkin 1-2 kilo dari rumah saya ke pinggir hutan itu di gereja. Hujan, musim hujan deras. Gerejanya itu besar, tetapi lantainya masih tanah. Hujan deras, ya seperti ini sekarang ini, seperti hari ini. Jadi naik sepeda pancal, ya kadang berhenti karena becek, karena lumpur jalannya. Lalu sekarang sudah bagus di makadam, di paving. Dulu masih berlumpur pakai sepeda lagi yang besar itu, sudah perang. Kadang dituntun, kadang naik. Waktu itu tidak punya mantel, karena mantel pun mahal walaupun ada. Yang ada cuma daun pisang sama plastik itu mesh itu, urea itu. Berangkat kehujanan, nyampe di gereja, ya seperti sahabat tadi, bekel ya, basah ya. Ada banyak bahasa juga, Pak Iru juga basah, sahabat tadi Fania juga basah. Jemaat walaupun rumahnya sekitar situ, ada yang jauh juga, jalan kaki, basah juga. Sampai sana sudah pada kedinginan, saudara. Tapi puji Tuhan, ini loh. Dulu tidak ada HP, saudara ya, tidak ada HP. Kalau sekarang ada HP, ini semua kita kedinginan di sini. Cepat-cepat datang, bawa apa yang hangat-hangat situ, mie atau apa bakso. Kalau sekarang gitu ya, bisa karena ada HP. Dulu tidak ada HP. Belum lahir Tuhan. Tapi Tuhan gerakkan jemaat yang datang terakhir. Saudara bawa apa, saudara? Bawa jagung banyak gitu, saudara. Lalu bilang, ayo kita bakar jagung. Jadi ibadah itu didahului dengan apa, saudara? Bikin api, ya. Lalu duduknya tidak seperti ini, diubah melingkar. Di depannya sudah ada bakar, sambil bakar jagung, sambil ya mengeringkan baju. Saya teringat dengan jelas. Yang mungkin pujian tidak seperti sekarang ini, atau yang musiknya tidak ada musik, cuma begini. Saya terbiasa tidak ada musik di kampung, maka maaf ya pemain musik, saya tidak ngerti itu musik. Kadang-kadang mendahului ketukan, kadang-kadang lambat masuknya juga. Karena sudah terbiasa begini. Tidak ada musik, tidak ada yang bisa kita. Lalu ketika mau firman Tuhan, ada nenek-nenek yang ya ngomong, aku mau nyanyi Gandol Gusti. Dengan suara yang ya tidak begitu keras. Nenek-nenek, saudara. Ya, mungkin kayak Bana ya, mungkin seusia Bana sudah sepuh gitu. Tapi rajin juga ibadah. Dia pengen nyanyi itu walaupun suaranya tidak keras. Akhirnya semua ikut nyanyi. Gandol Gusti, kula nggih gandol Gusti. Mangasih sang gandol Gusti, makna ayam gandol Gusti. Saben dinten kula nggih gandol Gusti. Apa artinya Ibu Ana? Yang tapi tidak tahu artinya. Artinya itu adalah gandol itu apa? Berpegangan. Kalau bahasa Indonesia apa yang gandol itu? Ada yang tahu gandol itu bahasa Indonesianya apa?
berpegangan itu ya, tapi itu kurang kalau berpegangan. Berpegangan bisa begini, kalau gandol itu bisa begini ya, tangan dua itu gandol. Gandol pokoknya dibawa kemana? Kalau anak kecil kan kadang-kadang ya, anak kecil ya, mungkin dulu Chloe masih kecil gini, ayo naik, dia gantung, itu gandol. Jadi terserah dibawa kemana saja, itu gandol. Kakinya enggak berjejak di tanah, senang digoyang-goyang, dibawa kemana, senang. Itu namanya gandol. Gusti itu Tuhan. Gandol Gusti, kulonggen gandol Gusti. Saya juga berpegangan teguh pada Tuhan. Saat hati susah, saat hati senang, setiap hari saben dinten, setiap hari berpegangan teguh kepada Tuhan. Nah, kita hari ini perlu api semangat yang seperti itu. Situasi apapun yang ada dalam diri kita, kalau kita memiliki api dalam diri kita yang membakar kita, mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, maka halangan seperti apapun akan kita terjang. Untuk ibadah, untuk melayani, untuk bersaksi, di antara kesibukan, jam-jam sibuk kita masih bisa ibadah, berjuang untuk datang ibadah. Karena apa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan dan merasa sudah dikasih Tuhan begitu besar, walaupun di tengah kesibukan yang begitu mepet, dia akan terus maju, melangkah, menghampiri Tuhan yang sudah lebih dulu menghampiri kita, datang dari surga, meninggalkan semua kemuliaan. Supaya apa? Saudara dan saya diselamatkan. Api untuk ibadah seperti inilah yang perlu kita miliki hari-hari ini. Api untuk melayani Tuhan yang seperti itulah yang kita perlukan hari-hari ini. Kadang-kadang hujan, badai, masalah seringkali membuat kita tidak mau melayani, tidak mau ibadah. Seringkali di tengah kesibukan kita sudah capek, tidak mau melayani, tidak mau ibadah lagi. Lupa, atau tidak mau tahu, atau tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Kesibukan pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau engkau sudah diberi pekerjaan dan usaha, ingatlah, di tengah kesibukanmu, di tengah waktumu yang begitu sempit, jam ibadah itu jangan ditinggalkan. Itulah yang akan membuat kita mampu menghadapi hari-hari akhir yang dikatakan dalam ayat 1 tadi. Akan datang masa yang sukar. Kalau ibadah kita tidak ada api, hanya sekedar rutin, pelayanan kita tidak ada api, hanya sekedar tugas, maka tidak akan ada pertobatan, maka ada banyak hal yang akan tersangkut dalam ayat 2 dan sampai ayat 4 tadi. Dan yang rugi kita sendiri, karena kita artinya apa? Menjadi korban di akhir zaman, mengalami masa-masa sukar. Dan kita akan mempengaruhi yang lain untuk ikut dengan kita, mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Kita menjadi orang yang sudah tersesat, menyesatkan orang lain. Maka ayo kita miliki api, semangat untuk ibadah, untuk melayani dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah pelayanan pengabdianmu yang sejati kepada Tuhan.
Jadi di tengah kesibukanmu, di tengah jam-jammu yang begitu sempit untuk kegiatan, utamakanlah Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, melayani dengan hati yang penuh api seperti itu, beribadah dengan semangat yang seperti itu, kita akan mengalami kepuasan dalam ibadah, kita akan mengalami kepuasan dalam melayani Tuhan. Kenapa banyak orang merasa mengeluh, capek ibadah, capek melayani. Saya tadi malam pulang jam 2 mijit Pak dosen lagi. Bukan sekedar dosen biasa, tapi dosen asesor. Kalau dosennya seperti ini, apa yang terjadi dengan mahasiswanya? Sudah bisa bayangkan? Itu sebabnya hal kita berubah, akal budi kita diubahkan. Itu bukan masalah titel, gelar, no, bukan. Dari hatimu yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau engkau ibadah sungguh-sungguh, bukan lelah yang kau dapatkan, tapi kepuasan. Kalau engkau melayani Tuhan betul-betul, bukan kelelahan yang kau alami, tapi kepuasan di dalam Tuhan. Bukan kepuasan diri ya, tapi kepuasan di dalam Tuhan. Kelegaan. Bukankah Yesus bersabda, marilah kepadaku hai engkau semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang dalam ibadah, datang dalam mengabdi, datang dalam melayani kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mendatangkan apa saudara? Kelegaan. Justru ketika engkau ibadah, ketika engkau melayani, engkau sedang dices oleh Tuhan, sedang tambah power oleh Tuhan. Kalau mungkin bateraimu seminggu ini bekerja, beraktivitas sudah mulai loyo, sudah kedip-kedip, sudah saatnya dicas. Maka hari Minggu datang ibadah, hari Minggu melayani Tuhan, dicas, full, langsung sinyalnya oke, baterainya oke, maka seminggu beraktivitas jadi oke. Karena apa? Dicas full. Ibadah, melayani dengan betul akan membuat engkau mengalami kelegaan. Hasilnya pekerjaanmu, aktivitasmu sehari-hari akan indah, karena diawali dengan kelegaan. Hari Minggu ini dalam hitung-hitungan hari-hari orang Yahudi, bukan hari pertama, saudara, hari ini. Hari pertama minggu itu, hari Minggu itu. Kalau hari pertama minggu itu disebut hari Minggu, jam kita ibadah seperti ini, kita dicas, kita dipenuhi dengan api semangat dari Tuhan, api Roh Kudus. Maka engkau benar-benar dibuat fresh, lega. Dan ketika beraktivitas seminggu ke depan, engkau akan tangguh, kuat menghadapi apapun yang terjadi sepanjang minggu ke depan. Itu sebabnya mari kita introspeksi diri, perbaiki diri kita, tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas pelayanan kita. Jangan sampai kita menjadi korban situasi hari-hari akhir zaman dan menjadi orang yang mengorbankan orang lain, menyesatkan orang lain di akhir zaman ini. Kita susah di akhir zaman ini, kita menghadapi kesukaran, kesulitan di akhir zaman ini, tetapi tidak mau sendirian, mengajak orang lain
dengan mempengaruhi orang lain, baik secara langsung, tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan kita ataupun dengan kata-kata. Maka mari perbaiki cara ibadah kita dan pelayan kita. Beribadahlah dengan betul. Itu akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang diubahkan berkarakter Kristus. Beribadahlah dengan betul, akan mengokohkan imanmu di tengah masa sukar yang melanda dunia. Engkau tidak akan pernah menjadi korban masa sukar. Di tengah masa sukar yang melanda dunia, engkau akan tetap kokoh berdiri. Karena apa? Pondasinya sudah betul. Dan setiap kita ibadah, kita dicek, disegarkan oleh Tuhan. Kesukaran model apapun, Tuhan izinkan kita hadapi, bukan untuk kita jadi korban, tetapi untuk kita terus bertahan dan mengalami kemenangan. Jangan menjadi korban masa yang sukar, maka beribadahlah dengan betul, melayanilah dengan betul. Jangan menjadi bagian masa yang sukar. Ayo beribadah dengan betul. Di hari Pentakosta, para murid berkumpul di satu tempat 10 hari sejak Yesus naik ke surga. Dalam 10 hari mereka berkumpul, mereka beribadah. Hasilnya apa? Di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 1, 2, 3, 4. Ketika mereka, orang-orang percaya, berkumpul di satu tempat, maka bertiuplah angin di sekitar areal mereka berkumpul, memenuhi ruangan itu. Maka tiba-tiba muncullah api di antara mereka. Bukan api yang membakar bangunan, tetapi api yang memenuhi ruangan itu hingga di atas orang-orang yang berhimpun sedang berdoa, sedang beribadah. Ayat 4, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa perbedaan sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus? Apa perbedaan dalam ibadah mereka yang 10 hari dengan sebelumnya? Apa perbedaannya sebelum mereka beribadah 10 hari dan sesudah mereka beribadah 10 hari? Roh Tuhan dicurahkan. Jauh perbedaannya. Dari orang yang penakut, para murid orang Kristen yang penakut, jadi pemberani untuk memberitakan Injil. Jadi dari orang yang susah untuk ibadah, untuk bersekutu, mementingkan pekerjaan, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Alkitab mencatat dan minggu lalu kita belajar, setiap hari mereka berkumpul bersama, memecahkan roti, lalu belajar firman Tuhan, beribadah. Dengan bertekun, bersehati, mereka berdoa bersama-sama. Dan setelah Roh Tuhan dicurahkan, setiap hari mereka berhimpun dengan penuh semangat, Setiap hari Tuhan tambahkan bilangan orang percaya, dan setiap hari terjadi mujizat, dan mereka punya api semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi, api semangat untuk melayani, dan karakter mereka diubahkan. Karakter mereka diubahkan. Ini yang terjadi kalau kita ibadah dengan betul, melayani dengan betul. Bukan kelelahan, tapi kekuatan, kesegaran di dalam Tuhan. Ini yang kita perlukan. Kalau ibadahnya sudah loyo, melayani sudah loyo, bagaimana menghadapi hari-hari 7 hari ke depan dalam pekerjaan sekuler kita? Kita akan kalah. Kita akan menjadi korban akhir zaman. Yang setelah jadi korban akhir zaman, kita akan membawa orang-orang mengikuti jejak kita. Kayak orang Kristen aja seperti itu kok, mending nggak gereja. Tapi ayo, biarlah api dari pencurahan Roh Kudus itu
memenuhi hati kita, hidup kita, sehingga kita bisa. Sekarang ayo kita tingkatkan pelayanan dan ibadah kita, kualitasnya dimulai dari diri kita. Ada banyak kekurangan, ya, tetapi mulai dari diri kita. Biarlah api Roh Kudus membakar kita, memberi semangat untuk ibadah dan melayani, memberi semangat dalam diri kita untuk beraktivitas sepanjang minggu demi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Ayo kita nyanyi satu lagu. Lagu lama lagi, saudara, lagu jadul yang hari Jumat kita nyanyikan. Jumat dan hari apa itu? Selasa kita nyanyikan. Api Pantekosta ku punya, ya. Kita nyanyikan lagu itu, ya. Liriknya sangat singkat. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Jadi cuma 2 baris saja. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Diulangi lagi, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Ditambah 2 kata lagi yang sama, menyala, menyala selamanya. Jadi, saudara, api Pantekosta ku punya, tepuk tangan. Menyala, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Semua berdiri. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Sudah menyala, saudaraku? Dalam hatimu? Untuk beribadah? Untuk melayani? Jangan lihat situasi sekelilingmu. Engkau sedang menghadap Tuhan. Engkau sedang melayani Tuhan yang sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah api Roh Kudus-Mu membakar terus hidup kami untuk beribadah dengan betul, melayani-Mu dengan betul, mengabdi-Mu dengan betul, sehingga hidup kami mengalami pembaharuan budi
Kami tidak akan menjadi korban masa-masa sukar di akhir zaman. Kami juga tidak akan mempengaruhi orang lain untuk turut ikut menjadi korban di akhir zaman. Tetapi kami terus tegak berdiri dalam iman, tumbuh, berkembang, berbuah dalam iman kepadamu, walaupun di masa sukar. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, Tuhan. Dalam hidup banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi ketika api Roh Kudus-Mu membakar, memenuhi setiap hidup umat-Mu pada hari ini. Dan selanjutnya, Roh-Mu terus membakar umat-Mu untuk hidup, untuk kemuliaan. Biarlah umat-Mu boleh menjadi saksi-Mu di tengah hidup dan aktivitas mereka. Dan kiranya berkat kelegaan yang dari Tuhan selalu dialami, dirasakan oleh umat-Mu dari hari ke hari. Kiranya berkat kekuatan baru Tuhan limpahkan tanpa batas, mengalir, melimpah, menguatkan, menyembuhkan, memberkati, mencukupi. Mujizat demi mujizat setiap hari